Ini oh deh kuahnya Yosero. Wah. Assalamualaikum sanak sadanyo, jumpa lagi dengan channel YouTube Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Ya, video yang kita tayangkan kali ini kita buat saat melintas di jalan raya dari kota Batu Sangkar menuju ke arah kota Bukit Tinggi, tepatnya di daerah Sungai Tarap. Nah, ketika kita melewati kecamatan Sungai Tarap ini, ternyata hari ini merupakan hari pasarnya. Wah, walaupun suasananya mendung dan akan segera turun hujan, tapi kita tetap tergoda untuk singgah sejenak ke pasar Sungai Tarap ini. Ya, pasar Sungai Tarap ini bukanya satu kali dalam seminggu ya, yaitu pada hari Rabu, mulai dari pagi hari sampai dengan sore hari. Nah, di setiap hari pasarnya banyak para pedagang yang berasal dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar menjajakan aneka dagangannya, termasuk juga kuliner-kuliner lezat yang dijual di sini. Salah satunya yang kita liput kali ini ya. Nah, ini namanya kue talam, berasal dari daerah Lintau. Dan ketika kita melihat penjualnya, kita jadi ingat kita pernah meliput Uni yang menjual kue talam ini. Nama beliau Uni N. Dan kita pernah meliputnya sekitar beberapa tahun yang lalu di pasar wisata Vander Kapellen Batu Sangkar. Nah, rupanya beliau juga berjualan di pasar Sungai Tarap ini. Kue talam N berapa, Bos? Kalau Bambian 6.000, nama kotak juga. Bambian coba. Bambian. Ya. Kau rasa apa kah? Kau rasa singkong ubi. Ubi ya? Pakai gula merah? Ya. Nah, itu kue talam nih N nih dari Lintau. Ini Coba stek. ya. Ini sendok lagi. Sendok. Ya. Sendok lah. Ada sendoknya. Semua tangan. Nah, ini kue talam ya, khas Lintau, ini terkenal ini. Iya, oh di Puncak Pato. Wah, main-main Puncak Pato ini ada. Oh, manis? Iya, ya. Manis, kame, legit. Nah, itu enak sekali. Warna Nih. merah putih aku jual, campur aja kok. Kalau nana aku, Kau balik? kok bare? Kok bare? Kalau pasti kau balik gula merah. Oh, kok bare gula merah? Iya. Kau sama sari kayu. Oh, nasi lama sari kayo. Oh, deh, kok lama kok. Nah, jual nasi lama juga ya, atau nasi. Ini ketan, ini serikayanya di atasnya. Nah, Oh, ngejo. Kau balik pakai gula. Ya? ubi ungu, Dari kau? Oh, pandan. pandan ya. Itu aja. Wah, Sebuah bolok kau berarti. apa yang rasa apa ya? Ya, kau balik gula pasti. Bare. Ya, setelah membeli kue talam Uni N, nah kita kemudian lanjut lagi masuk ke dalam dan ketemu satu kuliner yang juga kita gemari. Nah, ini namanya talua ikan atau telur ikan yang dimasak pange. Nah, masakan ini berasal dari daerah Ombilin, Danau Singkarak. Masakan pange, Besok ada ubinya kan? masakan Ombilin. Iko ikan apa gede? Ikan ame. Ada ikan sasau. Pange ikan sasau. Iko pange bili. Pakai bili. Oh, ini ikan bili yang dipange. Itu palai bili. Palai bili. Ya. Berapa bungkus iko? 5.000. Ambil aja sini. Walau Coba lihat isinya nih. Salah apa? Isinya coba lihat. Saya ada isinya. Tahu. Nah. Ah, Oh, pakai bili. deh, pakai apa tuh ya? Ikan bili. Ikan bili juga. Iya. Kawannya tuh. Jadi ini olahan dari Danau Singkarak semua ini. Daerah Ombilin. Ya.
Ya, semakin ke dalam pasar ini justru semakin ramai. Dan kita jadi ingat di sini ada yang menjual kuliner yang sudah lama juga tidak kita cicipi ya. Namanya nasi ayam padeh. Nah, kuliner ini sangat unik dan juga lezat. Sebenarnya kuliner nasi ayam padeh ini sudah pernah kita liput beberapa tahun yang lalu di Pasar Rambatan. Dan kebetulan yang berjualan di sini masih saudara dari pedagang yang di Pasar Rambatan ya. Tapi karena kita kangen ingin mencicipi lagi, ya kita singgah di sini. Ya, keunikan dari nasi ayam padeh ini terletak pada daging ayam yang diolah dengan menggunakan bumbu dan rempah khusus yang menciptakan rasa pedas pada gulai atau masakan ayam padeh ini. Tapi walaupun pedas, rasanya itu unik dan digemari oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Tanah Datar. Masaknya bumbu itu. Iya, wah ikut kuahnya. Kalau masak dipisahan. Oh. Nasi ayam padeh namanya atau ayam ubek. Oh, deh. Nah, ini memang menunya cuma ayam aja. Cuma ayamnya di sini berempah gitu. Nah, itu. Kuahnya itu seperti ayam lado mudo ya, tapi dia beda. Rasanya itu agak sedikit beda karena dia lebih intens bumbunya. Lebih pedas juga. Nah, itu. Coba dulu. Iya. Nah, itu. Pakai kuahnya. Pedasnya memang ya. Pedasnya memang menyengat gitu. Memang kuat sekali pedasnya. Tapi memang itulah khasiatnya dari kepedasannya itu ya. Dengan rempahnya, dengan bumbunya. Kuahnya itu lebih gelap ya daripada mungkin itik lado mudo atau ayam lado mudo. Dia lebih gelap gitu kuahnya, tapi agak kehijauan gitu. Nah, kita coba dagingnya ya. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, rempahnya benar-benar kuat ya. Benar-benar menyengat gitu rempahnya ini, tajam gitu. Nah itu, tapi enak gitu bagi yang sudah terbiasa. Enak ini, betul-betul inilah langsung menyerang. Nah itu, begitu dimakan, wah ini enak juga. Di awal-awal mungkin nggak pedas. Tapi kalau udah dimakan baru mulutnya jadi panas. Kemudian kerongkongan panas, badan pun jadi hangat. Pokoknya. Onde. Wow. Ya, rasanya unik tapi enak. Lezat rasanya. Dan juga berkhasiat. Jadi dia bukan makanan biasa gitu. Bagi orang sekitarnya mungkin udah familiar ini. Iya. Kalau lagi demam, lagi mandingin, nggak kata orang Minang ya, bahasa demam flu gitu, mandingin. Makan nasi ayam ini bisa jadi sehat karena iya, bisa keluar keringat karena pedasnya, karena rempah-rempah yang ada di dalam nasinya ini. Jadi menghangatkan tubuh gitu. Jadi ini sehat ya. Menyehatkan gitu. Wah, nasi ayam padeh. Onde. Wow. Oh. Jadi hangat ya. Rasanya jangan khawatir, rasanya juga enak. Rasanya nikmat. Wah, ini benar-benar nonjok pedasnya ya. Jadi pedasnya itu dari cabai rawit ternyata. Cabai rawit khusus. Cabai kampung ya. Yang kecil-kecil hijau itu. Wah, ini lama. Kita makan udah beberapa suap ya. Udah mau habis. Pedasnya tambah nendang.
Onde pade. Bagi yang suka pedas, mesti nih dicoba. Pade, lama dan menyehatkan ya. Ya, setelah kenyang makan nasi ayam pade di sini, nah kita ketemu lagi dengan salah satu kuliner jadul juga ini ya, namanya karupuk batiah. Nah, karupuk batiah ini terbuat dari pulut yang dimasak atau ditanak, kemudian digoreng dan disiram dengan gula merah. Karupuk batiah. Dari Balimbiang. Oh. Nah, kalau kerupuk yang satu ini memang berasal dari Sungai Tarap ini. Bentuknya seperti kerupuk opak ya, tapi ditaburi cabai atau sambalnya, kemudian ditambah dengan aneka daun untuk menambah kelezatannya. Itu daun apa kok? Seledri. Bawang perai, Oh. tapak leman, Oh, tapak leman. Wah, harum. iya. Itu bagian lah tuh. Bagian apa? Nah, itu ada daun tapak leman, dikasih ini ya, cabai atau sambalnya itu. Itu belado ya. Ya. Oh. Nah, kembali ya. Oh. Mak. Lama, apa rasanya? Pade. Pade, ada gurih-gurihnya bautnya. Iya. Daunnya. Bawang perai, Iya. udang, 5.000 Mas. Wah, Balado sado. mantap ya. Kupak lah, mantap. Iya, Sungai Tarap. Nggak dulu. Sungai Tarap. Aku yang matanya. Iya, kok yang matanya. Oh, itu yang matanya. Ya, rasanya itu pedas-pedas gurih ya, dan juga ada aroma wangi dari daun-daun yang ditaburkan di atas kerupuknya. Dan tidak jauh dari sini kita ketemu nih penjual tulang yang satu ini. Nah, di sini ada tulang yang isinya sumsum dan juga ada tulang yang sudah diraut atau yang sudah dipotong-potong. Nah, ini tulang. Kita mau beli tulang. Membuat sambal lado tulang ya. Iko apa juga? Oh, isi sum-sumnya. Sumsumnya. Oh. Wah, ini tulang bagian apa? Ada sumsumnya ini. Nah, ini sumsumnya. Ini bisa untuk ini bikin sambal lado tulang. Jadi ini tinggal dimasukkan ke sambal lado. Jadi aroma tulang, aroma gurihnya itu. Lagi maco. Ah, gimana maco? Iya. Maco apa tuh? Maco tu. Maco asin. Iya tu maco. Oh, ikan teri. Ya ina ikan tu yang ni deh ya. Oh, maco. Ayo tu maco tu. Wah. Buah. Nah, ini tulang. Asalnya dari tulang sapi ini yang mudanya, tulang yang muda. Nah, kita mau beli sumsumnya ini. Ini dimasukkan ke mana kok? Ke lado? Beli sambal lado. Oh, bisa juga ya. Ini khusus sumsumnya ya. Iya. Tulang sapi atau kerbau juga bisa ya. Nah, ini tinggal masukkan ke sambal lado. Nah, itu 5.000. Jadi tambah gurih rasanya sambal lado tulang. Pakai tulang, pakai sumsum. Onde, lama tuh. Bamudo dah kadul. Ya. Ya, masakan sambal lado kuah tulang ini populer ya di Kabupaten Tanah Datar, terutama di daerah Sungai Tarap dan daerah Rao-Rao. Dan memasak sambal lado kuah tulang biasanya ditambahkan bumbu ketumbar muda ini, menambah cita rasa dan aromanya, dan juga ditaburkan karupuk jange biar tambah gurih rasanya. Dan kalau kita berkunjung ke pasar Sungai Tarap, rasanya kurang afdol kalau tidak mencoba kuliner legend yang satu ini ya. Di sini ada masakan gulai kambiang yang sudah tersohor kelezatannya. Nah, kita pun tidak mau kalah. Nah, kita ingin juga mencoba masakan gulai kambiang di sini. Walaupun kita sedikit telat karena gulai kambiangnya sudah mau habis. Manggalihnya dari hari Selasa ya? Selasa Bulan puasa tutup? buka Oh, buka. tiap hari di pasar Pembukuan Di mana pasar bukan di Muko? di Sangka. Oh, di Ateh. Iya. Nah, ya, ini kita coba ini. Ini kedai gulai kambiang Alex ini terkenal dengan gulai kambingnya ya, yang
sudah legend ini di Pasar Sungai Tarap. Jadi kita nggak mau ketinggalan, kita mau coba juga ini gimana rasanya ini. Jadi mereka berjualan dari hari Selasa ya. Kalau kesini bagusnya hari Selasa gitu. Kita mau coba ini gulai Kambiang Alex di Pasar Sungai Tarap. Nah. Onde kuahnya Yosero. Wah, kuahnya buliah lah. Kuahnya Wak Cibo. Nah, saya mau coba ini. Yo, kerupuk apa tuh? Oh, iya. Onde. Ini benar-benar wangi, kuahnya khas gitu ya. Di gulai Kambiang Alex ini. Kita mau coba lah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dagingnya ya. Daging kambing. Onde. Wah, gimana? Mantap. Nah, ini kuahnya kita coba ya. Kuah gulai kambingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Onde. Wah, lama banget rasanya. Onde. Gitu. Pedasnya pas gitu, santannya enak gitu, asinnya juga pas gitu. Oh ya, kita coba dulu dagingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, dagingnya juga empuk. Bumbunya meresap sampai ke dalam dagingnya ini. Terus tambah kuahnya ya. Kuahnya onde mande lama banget. Oh, kuahnya juara. Wah, pantasan ini banyak ini ya. Direkomendasikan. Kalau ke Pasar Sungai Tarap mesti nih dicoba ini cancang. Nah, di sini selain cancang kambing mereka juga menyediakan cancang daging sapi. Nah, tidak kalah enaknya juga gitu. Jadi kalau yang tidak bisa makan kambing, makan daging sapi yang dimasak cancang dengan bumbu yang sama ya. Wah, ini dicampur dengan telur bulat. Oh, ini. Ya, coba itu daging yo. Dagingnya gimana? Empuk ya? Nggak ada amis, nggak ada perengus. Wah, mantap. Udah timunnya? Iya, sama timun. Oh, sama sambal ladonya, Halo. sama daging. Wah, kuahnya ini paling mantap ya. Nah, Lemak. bagian lemak. Onde. Oh. Sengklap. Lemak. Nah, ini makan gulai kambing ini enaknya pakai kerupuk ya. Kerupuk jange juga enak. Tapi ini kerupuk apa ini? Kerupuk di sini lah ya di pasar. Kerupuk nasi. Nah, pakai kuahnya, taruh di atas kerupuknya itu. Onde. Wah. Wah, mantap banget. Nasi? Iya, pakai nasi. Mandi. Oh. Juara rasanya ya. Nah, daging sama kuah. Oh dia. Wow. Wah, ini lama banget rasanya. Nah, ini juga ada tambahan telurnya ya. Telur yang dimasukkan ke dalam gulai kuah kambing itu. Kita coba ya. Nah, gimana? Onde. Nah, talu aja. Oh, bumbunya meresap ke dalam telurnya. Jadi telurnya itu jadi tambah gurih. Nah, itu. Wah, ini juga mantap ini. Makan talua dengan kuah kambing. Oh. Ya. Bisa tambah timun ya. Karena kalau makan cancang kambing biasanya disediakan timun gitu. Untuk menetralisir. Oh. Oke, lama. Ini saya rekomendasikan ya. Kalau lewat di Pasar Sungai Tarap hari Selasa sama hari Rabu. Mereka jualan hari Selasa sama Rabu ya. Tapi yang paling idealnya hari Selasa. Karena mereka stok kambingnya masih banyak. Kalau hari Rabu biasanya cepat habis kambingnya. Jadi tinggal cancang daging ya. Wah. Mantap.
Ya, dari kedai gulai Kambiang Alex ini kami akhiri liputan singkat kami di Pasar Sungai Tarap ini. Sebenarnya masih banyak lagi kuliner-kuliner lezat lainnya yang belum kami liput. Insya Allah di lain waktu akan kami sambung lagi. Dan untuk harga selengkapnya, alamat lengkap dan Google Maps-nya silahkan lihat di kolom deskripsi. Ya, sekali lagi jangan lupa ya di like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Herlina Basri. Terima kasih dan sampai jumpa.